Oh, enggak. Enggak apa-apa. Bagaimana kabarnya Prof Din? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Saya bertemu Prof Din ini pertama kali 2010, Prof. Ya, Jadi di saat mana? itu saya jadi ketua pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah Kauman sama Pak Budi Setiawan. Oh, Kauman Jogja. Ya, waktu itu saya dikenalkan ini Prof Din ketua Muhammadiyah. Iya, Jadi saya masih waktu itu kuliah awal-awal. iya. Tapi Sekarang alhamdulillah sudah di Tokyo ya. sekarang di Tokyo alhamdulillah. Di Chiba Ustaz. Sedang studi S3. Kok sedikit dari ikut? Nah, ini biasanya akhir-akhir nih Prof Din apa Iya. gabungnya ini. Baik, mungkin kita tunggu 1 menit Mulai saja lagi. ya. Ya, baik, mungkin kita mulai saja. Izinkan saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin, rekan-rekan yang dirahmati Allah dari PCIM seluruh dunia yang saya hormati. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada sore hari ini dan insya Allah yang akan memberikan kajian menjelang berbuka puasa adalah beliau Ustadz Profesor Dr. Din Syamsuddin. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan pengumuman dari PCIM bahwa acara ini diselenggarakan oleh PCIM di Asia Timur, antara lain PCIM Jepang, PCIM Korea Selatan, PCIM Tiongkok, dan PCIM Taiwan. Nah, alhamdulillah ini sudah pekan yang keempat, 3 pekan kita lalui selama bulan Ramadan ini, dan alhamdulillah juga acara ini didukung oleh lembaga-lembaga Islam yang ada di Jepang, antara lain Chiba Islamic Cultural Center, kemudian Mihara Mosque Jepang, Ikatan Perawat Muslim Indonesia Jepang, Kalamomiji Muslim Osaka, Muslim Indonesia Fukuoka, Muslim Indonesia Tokushima, banyak nih Ustaz. Keluarga Muslim Indonesia Yamaguchi, keluarga Muslim Indonesia Okayama, keluarga Muslim Indonesia Hiroshima, dan yang paling utama keluarga masyarakat Islam Indonesia yang ada di Tokyo. Nah, tidak berpanjang lebar, malah kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah pengajian kita sore hari ini akan membahas tema tentang solusi Muhammadiyah di tengah perbedaan pendapat. Ya, insya Allah mari kita simak bagaimana nasihat-nasihat dari beliau Ustadz Profesor Din Syamsuddin. Kepada Ustadz kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara semua yang saya hormati, dan semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu walaupun secara virtual. Dan saya lihat tidak hanya hadir dari Jepang, tapi juga dari bagian lain dari dunia. Saya lihat ada Mbak Berta Siagian, PCIM Jerman Raya. Atau mungkin juga ada dari PCIM atau kelompok-kelompok lain di dunia ini. Nah, tentang perbedaan pendapat di kalangan umat Islam adalah suatu kenyataan, dan sebenarnya perbedaan pendapat serta keragaman atau kemajemukan itu adalah sunnatullah, adalah hukum Allah dalam kehidupan ini. Kita temukan dalam banyak ayat Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam keragaman,
di surat Al-Hujurat yang sering kita dengar, sering kita sebut, baik terdiri dari laki-laki dan perempuan, min dzakarin wa untha, kemudian syu'uban wa qabaila. Saya tidak baca lengkapnya ayat, tapi diciptakan dalam status syu'uban, itu bangsa-bangsa, dan diletakkan dalam kata jamak, ya, syu'uban, jamak dari sya'bun, apapun ya, mungkin bangsa, ya, nationality. Syu'uban adalah bangsa-bangsa, wa qabail, jamak dari qabilah, mungkin suku-suku bangsa yang kita sebut dengan suku-suku. Kemudian di ayat lain, ya, Allah juga nyatakan kemajemukan itu sebagai juga hukum Allah dalam kehidupan, sunatullah, seperti di surat lain, ya, surat Ar-Rum. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan perbedaan alsinah, lisan, bahasa-bahasa. Umat manusia di dunia memiliki banyak bahasa. Berapa bahasa nasional? Ratusan. Di Indonesia saja bahasa daerah, bukan dialek, ya. Itu juga sebanyak suku yang ada di Indonesia, 300-an, bahkan lebih. Bahkan di satu pulau kecil terdiri dari suku-suku dengan bahasanya sendiri. Alsinatikum wa alwanikum, dan juga perbedaan warna kulit. Ada yang putih, hitam, coklat, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan apa? Perbedaan ras, etnisitis, dan sampai kepada perbedaan budaya tentunya, perbedaan bahasa dan budaya. Inilah realitas kehidupan umat manusia dalam kemajemukan dan juga dalam perbedaan keyakinan keagamaan. Maka kita kenal agama-agama yang ada di dunia, yang ada dalam sejarah, baik yang berasalkan wahyu menjadi agama samawi seperti Yahudi, Nasrani, Islam, ataupun agama-agama yang disebut dalam ilmu perbandingan agama, ya, ilmu agama budaya, berdasarkan pemikiran manusia, keyakinan manusia. Dan biasanya perbedaan mendasar antara keduanya, tidak ada adanya konsep tentang pencipta, ya. Creation and creator, konsep ciptaan dan konsep pencipta. Ada pencipta langit dan bumi. Tapi pada kategori yang lain, ya, alam semesta atau bumi ini terjadi dengan sendirinya, ya. Nah, saudara-saudara semua, ya, ini dasar dari perbedaan pendapat, karena perbedaan eksistensi manusia, ya. Karena latar belakang yang panjang dan kemudian berada di, ya, latar geografis yang berbeda pula, ya. Dan itu sangat mempengaruhi nanti, faktor geografis mempengaruhi juga budaya, bahasa, alam pikiran. Nah, perbedaan-perbedaan ini, ya, sebagai sekali lagi, ya, sunnatullah, hukum Allah dalam kehidupan ini, ya, yang oleh Allah dalam Al-Quran tadi, ayat yang pertama saya angkat tadi itu, lita'arofu, agar mereka, ya, umat manusia dalam perbedaan, baik atas dasar agama, bangsa, suku bangsa, bahasa, dan budaya, kemudian menjalin satu hubungan yang bersifat ta'aruf. Bukan ini ta'aruf, kalau sekarang anak-anak muda ta'aruf mau nikah, ya. Ta'aruf dari kata arafa ya'rif, mengetahui, memahami, maka mutual understanding. Kalau dalam terjemah Kementerian Agama itu terlalu sederhana, ya, saling kenal mengenal.
Tapi lebih dari sekedar saling kenal mengenal, yaitu saling mengerti, saling memahami tentang budaya masing-masing, tentang alam pikiran, dan tentang keyakinan masing-masing. Lita'arufu, ya, mengembangkan mutual understanding, ya, saling memahami, saling mengerti tadi itu. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu ya perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, perbedaan pandangan juga menjadi sesuatu yang niscaya. Walaupun dikritik itu bukan hadits, ya. Ikhtilafu ummati rahmah, itu adalah rahmah. Tapi bisa diberi pemahaman yang positif bahwa perbedaan itu jangan membawa hal yang negatif, jangan membawa perpecahan. Seyogianya perbedaan-perbedaan yang ada itu bisa mendorong hal yang positif, mungkin bukan kebersamaan tapi saling memahami, mutual understanding, tapi yang berkembang ke arah lebih tinggi lagi ya bukan ta'aruf, tapi mungkin mutual respect dulu ya, saling menghargai, saling menghormati. Itulah yang akan membawa kepada at-ta'awun. Jadi ta'aruf akan menjadi ta'awun, saling bekerja sama. Ya, kerjasama antar berbeda agama, lintas bangsa, lintas budaya. Dan paling tinggi nanti ya tadamun, saling menjaga ya, mutual protection. Jadi mutual understanding, mutual respect, mutual protection. Ketika berada dalam satu komunitas, maka dibangun satu solidaritas. Sehingga kalau salah satu elemen katakanlah mendapat ancaman, yang lainnya akan membela. Itu yang pernah dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah dengan ditandatangani Piagam Madinah, sehingga ada kesepakatan untuk saling menjaga, saling memprotek di antara perbedaan. Bahkan ada perbedaan agama di Madinah, ada Yahudi, Nasrani, dan perbedaan suku-suku bangsa, kabilah, dan lain sebagainya. Menyikapi perbedaan ini, tema kita Muhammadiyah, yang Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, tentu berdasarkan ajaran Islam. Bagaimana menyikapi perbedaan itu? Ya. Pertama, ya harus berangkat dari satu kesadaran akan kemajemukan itu sendiri. Berarti harus dimulai dari pengakuan terhadap kemajemukan, recognition of diversity. Kita harus menyadari bahwa kemajemukan itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang niscaya, dan kadangkala ya kita tidak pernah berpikir berada dalam satu latar kemajemukan. Saya pernah dulu sejak tahun 91 tinggal di Pejaten, di sebuah kompleks kecil, ya, Pejaten Elok. Tahu rumah yang ada, rumah yang saya tempati itu bertetangga dengan sebuah keluarga, tetangga langsung yang berasal dari suku lain. Saya berasal dari Sumbawa, suku Sumbawa, istri dari Minang. Tahu di samping rumah kami itu ya keluarga dari suku Batak, ya. Dan berbeda agama. Kami Muslim, mereka Kristen. Terus terang saya tak terpikirkan, ditakdirkan berada dalam satu setting keragaman seperti itu. Ya bisa saja kita rekayasa, ya. Artinya kita ingin berada di Alhamdulillah. Kita ingin berada dalam satu komunitas yang sama, ya.
Seperti sekarang di Indonesia sudah mulai ada real estate khusus Islam, ya. Akan diberi predikat Islamic real estate. Dulu sudah lama sekali di Tangerang sana ada Islamic Village, ya. Kampung Islami kira-kira ya. Semua yang tinggal di situ beragama Islam, ingin membangun satu kehidupan ya, yang Islami secara bersama-sama. Itu bisa juga direkayasa. Tapi kadang-kala ya kita apalagi susah mencari rumah ya di kota-kota besar seperti Jakarta, atau dihadirkan dalam kenyataan bertetangga dengan selain suku, berbeda suku dan berbeda agama. Sewaktu itu bermenung, berada di situ, ya, bukan karena satu keinginan, bukan yang sesuatu yang terpikirkan, tapi Allah menakdirkan. Maka adalah takdir ilahi, bukan pilihan manusiawi. Lantas saya berpikir lebih lanjut, apa maknanya? Maknanya ya Allah mendatangkan ujian, apakah kami sanggup untuk hidup berdampingan secara damai dengan keluarga yang berbeda suku, berbeda agama. Lantas saya berpikir lebih lanjut, ya itu sebuah ujian. Dan kita harus menjadi pemenang dalam arti ya, kita harus mampu, mau dan mampu untuk berhidup berdampingan secara damai, ya, peaceful coexistence. Jadi ini yang pertama, sikap mengakui kemajemukan. Inilah wawasan inklusif. Wawasan yang memasukkan pihak-pihak lain, to include. Bukan wawasan yang eksklusif, to exclude. Mengeluarkan, mengenyahkan, ya, seolah-olah kita saja ingin hidup. Jadi Islam sangat berwawasan inklusif, yang berasal dari pengakuan akan kemajemukan dan kita siap untuk hidup berdampingan secara damai. Nah, yang kedua dalam menghadapi kenyataan itu adalah menerima perbedaan, bahkan menghargai perbedaan. Karena di antara manusia, katakanlah secara khusus berbeda agama, ya, sebuah kenyataan, berbeda keyakinan, agama-agama tidak sama, walaupun ada mungkin titik-titik persamaan. Pada tataran teologi, jelas berbeda agama-agama itu. Ya, gimana mengkonseptualisasikan Tuhan. Islam tidak akan bisa menerima Isa Al-Masih yang kita yakini manusia, adalah Nabi dan Rasul, tidak bisa kita terima kalau dianggap sebagai Tuhan. Tapi sementara saudara-saudara Kristiani menganggapnya lebih dari manusia, itu adalah Tuhan. Dan disebut Tuhan Yesus. Itu tidak akan mungkin disamakan. Ya kita hargai saja. Kita terima saja perbedaan itu. Ya. Tapi tidak berarti kita tidak bisa hidup dalam sebuah wawasan yang inklusif, dan bahkan untuk mengembangkan ya kehidupan yang saya sebut tadi itu, ya hidup pendampingan secara damai, peaceful coexistence, at-ta'ayush as-silmi dalam bahasa Arab. Ya, peaceful coexistensi. Nah, jadi mungkin bisa diungkapkan, kembangkan ungkapan, kita berbeda agama, tapi kita tetap bersaudara. Kita bisa hidup bersama, gitu. Dan kita tidak mencampur adukan ya, keyakinan keagamaan kita, biarlah masing-masing, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya. Bahkan dalam satu kelompok umat beragama, ya, seperti kalangan umat Islam, banyak sekali perbedaan, gitu. Ada keragaman, ada perbedaan di antara kita, terutama yang menyangkut hal-hal yang bersifat cabang, furu'iyah. Ya, saya kira dalam Islam ya, perbedaannya tidak berada pada tataran usuliyah, ya, pada dasar-dasar agama. Ya. Ya, tetap beriman pada Allah yang ahad,
pada malaikat-malaikatnya, nabi dan rasulnya, kitab-kitab yang diturunkan pada hari akhir. Ya. Tapi terhadap kitab suci ada perbedaan pendapat di dalam memahami, ya. Karena ya kitab suci itu adalah wahyu ilahi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi diperuntukkan untuk manusia. Nah, sering atau banyak ya, ayat-ayat Al-Qur'an itu yang memerlukan penafsiran, memerlukan pemahaman yang mendalam. Nah, di sini mulai muncul perbedaan itu. Ya, tapi kembali ya, saya kira di kalangan Islam ya, perbedaan yang ada bukanlah pada tingkat dasar-dasar agama, usuluddin. Nah, ada yang memandang Sunni dan Syiah itu berbeda, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Ini ada PCIM Iran ikut ya. Atau tadi saya dengar tadi ya. Nah, walaupun ada yang memandang ya perbedaannya bukan pada dasar-dasar agama, ya. Ya, sering saling tuduh menuduh, saling salah menyalahkan. Ya, kalangan Sunni, Syiah itu punya Quran sendiri. Ya ada varian-variannya. Di Syiah ya saya berpendapat kesemuanya itu adalah perkembangan setelah Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah itu belum ada gelagat dan gejala perbedaan yang kemudian menjadi Sunni Syiah. Jadi post Quranic development. Jadi perkembangan pasca turunnya Al-Quran. Dan bermula dari persoalan politik. Persoalan politik apa? Yaitu tentang siapa yang sebenarnya ya, pantas, cocok, legitimate menjadi penerus pengganti Rasulullah SAW. Bagi Syiah sebenarnya yang legitimate ya, adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasul dan sekaligus menantunya. Dan mendasarkan diri pada hadis-hadis belum Rasulullah wafat. Tapi bagi Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Rasulullah tidak menetapkan pengganti sebelum beliau wafat. Ya. Maka yang telah terjadi dalam sejarah, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, dan seterusnya itulah yang diterima. Maka ya ada perbedaan pendapat bahwa ada faksi atau varian yang ekstrim ya, di kedua belah pihak termasuk di kalangan Syiah, iya itu fakta sejarah. Bahkan ada Syiah gulat, ya, Syiah ekstrim menganggap sebenarnya Jibril itu mau menurunkan wahyu pada Ali kan. Cuma salah alamat datang kepada Muhammad ketika berkhulwat di Gua Hira. Atau hal-hal lain, tapi ya faksi-faksi semacam itu biasanya tidak bisa bertahan lama. Nah, bagi umat Islam jelas pada usuluddin, dasar agama ini tegas. Ya. Seperti kita tidak bisa menerima kalau ada ya, keyakinan ya, adanya Rasul atau Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, seperti terhadap Ahmadiyah yang menganggap pendirinya Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai Nabi atau Rasul. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah pernah bersabda, La nabiyya ba'di, tidaklah Nabi setelahku. Ini juga menjadi pegangan Muhammadiyah. Nah, sekaligus saya masuk di sini. Muhammadiyah termasuk mungkin nomor 2 ya, di dunia yang mengeluarkan fatwa tentang Ahmadiyah yang dinyatakan berada di luar akidah Islamiyah. Tahun 33. Sebelumnya di Pakistan, di negara tempat Ahmadiyah lahir, ya sudah ada pernyataan dari para ulama ya, terutama terhadap pengikut Ahmadiyah Qadiani yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Rasul. Kalau Ahmadiyah Lahore sedikit berbeda, Mirza Ghulam Ahmad sebagai pembaru atau pembaharu. Nah, Muhammadiyah sudah lama sekali. Saya pernah lihat putusan dari Majelis Tarjih tahun 33.
bahwa barang siapa, bunyinya dalam bahasa Indonesia, barang siapa yang mengimani adanya Rasul Nabi setelah Nabi Muhammad SAW adalah kafir. Nah, begitu bunyi putusan Majelis Tarjih waktu itu. Tapi tidak menyebut Ahmadiyah. Hanya menyebut barang siapa yang mengimani, ya, termasuk Ahmadiyah ataupun semisalnya. Ya. Nah, ini karena ada penyimpangan pada usuluddin. Tapi kalau perbedaan pendapat dalam tataran furu'iyah, ya, Islam dan tentu juga dianut oleh Muhammadiyah, ya, maka kembangkan budaya tasamuh, at-tasamuh sebagai suatu ajaran Islam yang sangat esensial, ya, yaitu dalam bahasa Inggrisnya toleransi. Walaupun tasamuh ya, tidak identik persis dengan toleransi. Toleransi toler dari bahasa Latin memang menghargai perbedaan. Tapi sering nanti toleransi bisa salah kaprah, ya. Demi toleransi kemudian ya ada upaya sintesisme atau sinkretisme, ya. Ya, menyamakan semua agama, ya. Bagaimana di Indonesia, tanah air kita ini ada praktek toleransi yang saya kira salah kaprah, ya. Demi toleransi ya buka bersama di tempat ibadat orang lain. Demi toleransi ya ikut terlibat di dalam perayaan hari keagamaan kelompok agama lain. Bahkan mereka bersolawat, ya, di tempat-tempat ibadat orang lain itu. Saya kira tidak. Tasamuh, ya menghargai perbedaan pada hal, ya, yang bersifat cabang-cabang tadi, bukan yang bersifat dasar-dasar agama, ya, tapi tetap harus dikedepankan syuro, dialog, diskusi. Cuma kalau sudah tidak bisa, ya ada kesepakatan, ya saya kira harus diberlakukan itu. Ini bukan Al-Quran, bukan hadis, ya. Lakum ro'yukum wali ro'i. Bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku. Tapi harus ada kelanjutan. Bal nahnu ikhwan, tapi kita bersaudara. Itulah menghargai, ya, perbedaan pendapat. Saya kira Muhammadiyah, ya, dari dulu sudah mengamalkan budaya tasamuh seperti ini. Perbedaan pendapat di kalangan internal Muhammadiyah ada, ya, walaupun Muhammadiyah sendiri sudah menetapkan, ya, dasar-dasar dari keyakinannya. Muhammadiyah menurut putusan tarjih itu berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ada predikat As-Sunnahnya. Ya. Al-Quran was-Sunnah al-Maqbulah. Ya, tentu pada derajat apakah mutawatir, ya, sahih. Ya. Jadi tidak sembarangan hadis dipegang oleh Muhammadiyah. Karena perbedaan pendapat di kalangan umat Islam ini, selain perbedaan pemahaman penafsiran terhadap Al-Quran, itu sangat mungkin, juga terutama perbedaan hadis. Gara-gara hadisnya berbeda, akhirnya nggak ketemu. Nah, sementara hadis kita pahami dalam sejarah itu baru mulai dikumpulkan 2 abad, ya, setelah Rasulullah SAW wafat. Karena selama beliau masih hidup ada larangan untuk menuliskan hadis. Takut bercampur dengan Al-Quran yang sedang turun itu. Maka hadis ya dihafal, dipraktekkan, kemudian baru dicoba untuk dikumpulkan. Mulailah Imam Bukhari, Muslim, semua perawi hadis itu dalam perjalanan panjang bertanya, pernah dengar nggak begini, tanya lagi. Coba bisa bayangkan, dalam jarak waktu yang panjang dikumpulkan sesuatu yang dilarang untuk ditulis. Itu pasti akan menimbulkan permasalahan. Tapi ya sikap Muhammadiyah tidak kemudian, ya karena hadis as-sunnah bermasalah,
menjadi ingkarus sunnah. Ini ada di kalangan umat Islam ini yang ingkarus sunnah, hanya mau berpegang pada Al-Quran. Padahal kalau hanya Al-Quran ya, tanpa hadis, kita mungkin ya akan beragama, beribadat tidak seperti sekarang. Kaifiyat as-salat itu pada hadis itu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana engkau semua melihat aku salat. Maka hadis berbunyi. Dan versi hadis ya tentang gerak maupun khususnya bacaan salat ya juga beragam itu. Doa iftitah saja ada Allahumma ba'id baini, ada yang wajjahtu wajhiyah, kalau nggak salah ada 2-3 versi itu. Dimungkinkan menurut hadis. Nah, maka Muhammadiyah memilih hadis yang seperti untuk menentukan awal Ramadan, awal Syawal, Muhammadiyah tidak mengikuti hadis yang dipegang oleh pemerintah atau oleh NU, oleh ormas-ormas Islam tertentu ya. Yang walaupun awalnya sama ya dengan hadis yang dipegangi oleh Muhammadiyah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan ru'yat, berbukalah, akhirilah puasa atau beridul fitri dengan ru'yat. Hadis itu berlanjut fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Kalau tak terlihat, terkendala, mendung, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Hadis ini ya terkenal, tapi ulama hadis Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid sejak dulu mengkritisi hadis ini. Sanadnya an Abi Hurairah, ya, terkenal sebagai ya, perawi yang membawa hadis. Tapi dalam konteks ibadah puasa, kritiknya adalah Abu Hurairah itu baru masuk Islam tahun ke-9 Hijriah. Sementara pensyariatan puasa pada tahun kedua. Jadi ya baru belakangan. Sama dengan sanad yang kedua Ibnu Abbas. Waktu pensyariatan puasa masih bayi. Maka hadis yang ujungnya fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30 yang sebagaimana dipakai oleh pemerintah karena enggak kelihatan kemarin 2 derajat karena sudah dipatok 3 derajat ya seharusnya enggak usah diru'yat. Imkanu ru'yahnya sudah dinaikkan dari 2 derajat tahun ini katanya Mabim Malaysia, Brunei segala macam menjadi 3 derajat ya maka diyakini tidak bisa dilihat. Nah, maka karena kemarin tidak ada yang bisa melihat atau tidak ada laporan, ya, walaupun katanya ada yang melihat tapi nggak diterima karena tidak resmi, ya. Maka istiqmal Sya'bannya ditambah 1 hari lagi menjadi 30 hari. Nah, Muhammadiyah mengkritisi hadis itu ya karena tadi ya Abu Hurairah bin Abbas ya belum menjadi Muslim dan manusia dewasa pada waktu pensyariatan puasa, maka dipakai hadis Ibnu Umar. An Ibni Umar ya, yang awalnya sama sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum faqdurulah. Jika tidak bisa terlihat mendung terkendala maka perkirakanlah, ukurlah, itulah. Itu yang dipakai oleh Muhammadiyah. Ini nggak bisa disatukan antara bahasa Inggris seeing is believing, meyakini sesuatu dengan melihatnya, dengan knowing is believing. To believe, meyakini sesuatu dengan mengetahuinya. Atau kalau istilah saya sebenarnya sama-sama ru'yat juga. Muhammadiyah juga ru'yat. Cuma yang satu ar-ru'yat bil aini, melihat dengan mata kepala, mata indrawi. Dengan yang kedua, Muhammadiyah ar-ru'yat bil aqli, meru'yat dengan mata pikiran. Mana yang kuat? Dua-duanya potensi insani itu. Kekuatan indrawi, ya, penglihatan dengan kekuatan pikiran. Al-hawas dan al-aqlu. Dr. Yusuf Al-Qaradawi waktu datang ke PP Muhammadiyah, ya, saya terima waktu itu 2000 berapa? 9 apa? 10. Ya, ada almarhum Profesor Yunahar Ilyas mendampingi saya.
Pak Yunahar bertanya kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, mana yang lebih kuat, hisab atau ru'yat? Dr. Yusuf Al-Qaradawi dengan tegas mengatakan ru'yat itu zonni, ru'yat dengan mata kepala ya, itu zonni, dugaan, sementara hisab ru'yat bil akli itu qat'i. Wah, saya agak kaget juga, tapi itu mendukung sikap pandangan Muhammadiyah. Lihat aja tuh, lihat gunung yang jauh gitu, di kejauhan itu kebetulan latar belakang saya itu pesantren di Sumbawa itu agak dekat, maka gunungnya hijau. Ini PCIM Jepang nih siapa nih yang bawa? Itu Gunung Fujiyama ya. Nah, saya lihat di sini nggak ada namanya, PCIM Jepang. Ada gambar gunung, gunungnya dari jauh biru itu. Kalau ru'yat bil aini, ya, penglihatan indrawi kita, gunung itu sering biru, maka banyak gunung biru kan. Tapi kalau menurut pikiran, bukan biru, hijau, karena terdiri dari pepohonan. Jadi kembali ya, ada perbedaan pendapat yang banyak sekali ya, di kalangan umat, karena perbedaan pemahaman terhadap ayat Al-Quran, satu. Yang kedua, karena perbedaan hadis yang dipakai. Nah, ini seyogianya disatukan. Selama perbedaan ini berada pada wilayah furu'iyat, cabang-cabang agama, ya, bukan dasar agama, ya, itu bisa kita kembangkan toleransi. Ya. Dan oleh karena itu, ya, sikap dasar Muhammadiyah dan Islam, ya, at-tasamuh, ya, yaitu berlapang dada, bertenggang rasa, tidak nanti kemudian main pokok ini pokok pendapat saya, bahkan kemudian menyalahkan pendapat orang lain, dan apalagi ya mengkafirkan orang lain seperti pada gerakan takfiri. Ini bukan sikap yang diajarkan oleh Islam dan bukan menjadi sikap dan pandangan Muhammadiyah. Muhammadiyah ya berada pada posisi penganut wasatiyat Islam sebagai ummatan wasata, karena kita ini oleh Al-Quran dinyatakan sebagai ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu memberikan kesaksian kepada seluruh manusia. Kita adalah ummatan wasata. Itu yang kemudian melahirkan prinsip wasatiyat Islam. Saya pernah memprakarsai sebuah pertemuan tokoh ulama dan cendekiawan muslim sedunia tentang wasatiyat Islam bulan Mei tahun 2018, High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasatiyat Islam atau Al-Multaqa Al-Alami lil Ulama wal Muthaqqafin al-Muslimin an Wasatiyatil Islam. Ada sekitar dari luar itu 150-an, selain dari dalam negeri. Ada Syekh Al-Azhar datang memberikan pidato kunci. Waktu itu kita sepakati kriteria wasatiyat Islam, istilah tepatnya wasatiyat Islam. Dulu di Indonesia populer Islam wasatiyah. Nah, wasatiyat Islam yang dari Musyawarah Nasional MUI itu ada 12 prinsip, 12 kriteria ya. Tapi setelah pertemuan Bogor, para ulama dan cendekiawan muslim dunia menjadi 7. Pertama, al-i'tidal, berlaku adil dan menegakkan keadilan. Yang kedua, at-tawazun, menegakkan keseimbangan, wazan, mizan. Yang ketiga, at-tasamuh, toleransi. Yang keempat, asyura, cenderung untuk bermusyawarah, membicarakan, jangan kemudian menghindari diskusi, musyawarah, dialog. Yang kelima, al-islah, melakukan perbaikan, al-islah, perdamaian. Kemudian yang keenam, al-qudwa, kepeloporan. Dan yang ketujuh, al-muwatanah, kewargaan atau kewarganegaraan, citizenship. Saya tidak bahas itu, ya. Tapi salah satunya ada at-tasamuh. Dan inilah kawan-kawan semua, sebelum saya akhir, punya watak
mengembangkan al-hanifiyah, kehanifan. Karena Islam ini adalah konsisten melanjutkan prinsip dari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak tauhid, bapak monoteisme, yang disebut atau menyebut diri dalam Al-Quran itu hanifan musliman. Ada yang pakai doa iftitah itu, wajjahtu wajhiya lilladzii fataras samawati hanifan musliman. Nabi Ibrahim disebut demikian. Seorang muslim yang hanif, muslim tapi ditambah dengan watak hanif, al-hanifiyah, kehanifan, yang dalam bahasa Arab saya pahami kehanifan itu berpegang teguh pada kebenaran, yang sangat konsisten, konsekuen, tidak belok, tidak condong ke kiri, ke kanan. Itulah jalan tengah, itulah jalan lurus. Kalau sudah menyangkut kehanifan, kebenaran, itu bukan wilayah yang bisa dikompromikan. Ini yang menjadi pesan dari Millatu Ibrahim. Sebagaimana watak dari Nabi Ibrahim itu sendiri. Saya sebut komitmen Ibrahimi, yaitu berpegang teguh kepada kehanifan, al-hanifiyah. Nah, pada Islam, al-hanifiyah itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, inna ahabbad-din ilallah al-hanifiyatu samha. Sesungguhnya keberagaman yang disukai oleh Allah itu adalah keberagaman yang berpegang teguh pada al-hanifiyatu samha, kehanifan yang bertenggang rasa, kehanifan yang terbuka. Ya. Dalam versi lain, kalau tidak salah berbunyi, wa ma bu'itsu lil yahudiyah, kata Rasulullah SAW, aku tidak diutus untuk keyahudian, artinya melanjutkan keyahudian, mengembangkan keyahudian. Wa ma bu'itsu lin nasraniyah, dan tidak aku diutus untuk mengembangkan dan melanjutkan ke Nasraniyah. Wa bu'itsu lil hanifiyatu samha, tapi aku diutus untuk mengembangkan kehanifan yang bertenggang rasa, yang terbuka, yang tadi penuh dengan toleransi. Inilah sikap dasar dan menjadi anutan Muhammadiyah. Walaupun pada tataran tertentu kadang-kadang Muhammadiyah dianggap keras, karena berpegang kepada Al-Quran was sunnah. Itu menurut yang mempelajari pemikiran Islam, itu bentuk dari ortodoksi Islam, atau menjadi pegangan as-salafi, Al-Quran dan as-sunnah, ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Cuma salafi itu variannya itu bukan variannya, titik spektrumnya itu luas, katakan dari 0 sampai 100. Nah, Muhammadiyah ini yang di tengah, tapi berpegang teguh pada Al-Quran was sunnah, bahkan tadi as-sunnah al-maqbulah, yang dulu waktu saya dapat amanah di PP Muhammadiyah saya kembangkan. Nah, sebelumnya saya masuk IMM, Muhammadiyah itu menegakkan keseimbangan antara purifikasi, pemurnian, dan modernisasi, pembaruan. Kemudian saya cari-cari istilahnya, wah ini bagus istilahnya. Nah, ideologi Muhammadiyah itu at-tawazun, keseimbangan, bainat tajrid wat tajdid. Keseimbangan antara tajrid dan tajdid. Apa arti pemurnian? Tapi menghanyakan diri, mencukupkan diri. Mujarrad itu cukup, hanya. Maka tajrid mencukupkan diri terhadap apa-apa yang dibawa Rasulullah, tidak menambah-nambah. Nah, ini berada pada wilayah al-aqidah dan ibadah mahdhah. Kalau sudah menyangkut akidah, ibadah mahdhah, tajrid, itu tak boleh ada tambah-tambahan itu.
Ya, al-aslu fil ibadah lit-tahrim. Gitu. Maka bagaimana tata cara sholat? Ya, sebagaimana yang diajari oleh Rasulullah SAW tentang waktu, gerak, bacaan, maka perlu merujuk ke hadis-hadis. Itulah gunanya majelis tarjih yang mencari hadis yang arjah, yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi Muhammad ini kuat karena majelis tarjih itu ya meluruskan, memilih hadis-hadis yang arjah. Nah, ini wilayah tajrid, tapi wilayah lain tajdid, pembaruan. Justru di situ perlu ada inovasi, kreativitas, yaitu pada wilayah kehidupan muamalat, kebudayaan. Maka kira-kira paham keagamaan Muhammadiyah itu at-tawazun bainat tajrid fil aqidah wal ibadatil mahdah. Tajrid dalam akidah dan ibadah mahdah, wa tajdid fil muamalat wal umur ad-dunyawiyah. Dalam urusan-urusan keduniaan. Itu harus pembaruan. Tajdid. Bagaimana menyelenggarakan sekolah, universitas, rumah sakit, dan lain-lain sebagainya. Tapi kembali, ya, saya ingin tutup, sikap dasarnya adalah kita bertasamuh, mungkin tepatnya tadi al-hanifiyatus samha, kehanifan yang terbuka dan berlapang dada. Ya, maka Muhammadiyah tidak bersetuju, menolak gerakan takfiri. Tapi kalau menyampaikan pandangan, ya itu sebagai suatu sikap. Kalau seandainya tidak disetujui, ya tidak apa-apa. Ya, lakum ro'ikum wali ro'i, bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku, bal nahnu ikhwan. Tapi kita bersaudara, bahkan termasuk terhadap umat berbeda agama, ya tegas sekali, lakum ro'ikum wali ro'i. Kita bisa bersahabat, tapi kerukunan antar umat beragama tidak untuk menyamakan agama. Kita tidak menerima pandangan seperti itu. Saya kira demikian ya pengantar saya. Silakan masih cukup waktu. Atau Jepang lebih awal ya. Baik, Ustaz. Kalau ada tanggapan, ada kritik, ada pertanyaan, silakan untuk kita diskusikan. Sementara saya cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas pemaparannya. Menarik sekali ini untuk didiskusikan. Namun izinkan saya untuk memberikan sedikit penyampaian informasi dari PCIM Jepang. Saya akan share screen. Namun sebelumnya Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, silakan dipersiapkan dulu sambil saya tampilkan informasi ini. Atau bisa tulis di kolom chat. Ya, ini saya sedikit bagi informasi bahwa PCIM Jepang mengadakan program penyaluran zakat fitrah dan fidyah, zakat ma'al, dan infak dan sodako. Nah, bagi Bapak Ibu yang mempunyai keluangan, bisa disalurkan lewat kami di Jepang ini. 1.500 yen berapa rupiah itu? 1.500 yen itu kira-kira 180.000 rupiah. Kira-kira. Nah, ini konfirmasinya ke Ustadz Husni ya, ada Ustadz Husni, nanti bisa dikontak langsung. Dan sedikit saya meresum ya, apa yang tadi bisa, materi yang banyak tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Din Samsudin, bahwa kita dalam bermuhammadiyah memberikan solusi di tengah perbedaan. Antara lain ada 5 poin yang saya catat secara singkat. Yang pertama yaitu mengakui kemajemukan, kemudian yang kedua menerima dan menghargai perbedaan, terutama dalam hal furu' sesama internal muslim. Nah, yang ketiga adalah bersikap wasatiyah, seperti yang tadi disampaikan dalam Al-Multaqa, ulama dan dai di seluruh dunia, di Indonesia waktu itu pertemuannya. Alhamdulillah saat itu kami juga sempat ikut Ustadz. Mungkin belum ketemu saja di Jakarta waktu itu. Hadir sebagai peserta? Iya, alhamdulillah ikut di konferensi itu Ustadz. Oke. Ya. Kemudian yang keempat adalah menjaga sifat hanif yang mana diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ketika kita berbeda pendapat, bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku, bal nahnu ikhwan ya. Tapi kita tetap bersaudara. Dan yang terakhir, keseimbangan di dalam Muhammadiyah antara tajrid dan tajdid ya. Tajrid dalam hal akidah, ibadah,
serta ibadah mahdoh, sedangkan tajdid dalam hal muamalah dan urusan ad-dunyawiyah. Termasuk webinar ini Ustaz ya. Di Zoom ini kita mengakui mengamalkan perkembangan dalam hal muamalah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja dalam sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Kepada Bapak Ibu bisa angkat tangan secara virtual atau menulis di kolom chat. Monggo, saya persilakan. Kalau belum ada, saya boleh tanya dulu, Ustaz. Ya, Ini untungnya jadi moderator nih bisa tanya duluan ini. Baik, gini Ustaz, bahwa kami di Jepang ya terutama ataupun negara minoritas Muslim itu kebanyakan memang usia para aktivis Muhammadiyah dan dai ataupun mubalik di Muhammadiyah usianya masih muda-muda Ustaz. Nah, sedangkan kita seringkali dibenturkan dengan Muslim di sini yang sudah melebur dengan budaya negara sini. Bahkan mungkin beberapa hal agak bertentangan dengan prinsip utama di Muhammadiyah. Nah, ini ketika kita ada perbedaan usia dan kita harus menghormati perbedaan dengan yang lebih senior, kadang kita ada dialog yang mungkin tidak pas begitu Ustaz. Nah, bagaimana tips atau mungkin kiat-kiat supaya yang banyak yang muda-muda ini bisa lebih aktif lagi dan lebih lebih halus dalam menyampaikan argumen seperti itu Ustaz. Ya, memang kenyataan di tubuh umat Islam baik di Indonesia maupun di luar negeri, bahkan di Jepang yang dikatakan tadi itu di kalangan sesama warga negara Indonesia, saya dapat memahami karena memang kita ini sudah terjebak ke dalam satu budaya yang fanatik. Sebenarnya fanatisme itu positif, berpegang teguh pada keyakinan, tapi akan menjadi negatif jika fanatisme itu berlebihan. Itulah tindakan ekstrim yang melampaui batas, itulah tughyan yang dilarang oleh agama, tughyan, menjadi togut di dalam berkehidupan gitu. Dan apalagi jika fanatisme yang kemudian dikaitkan dengan kelompok, fanatisme kelompok. Inilah yang memunculkan apa yang disebut dengan egosentrisme. Jadi keakuan egoistik yang menjadi pusat. Ya, pada tingkat tertentu ya, walaupun di Indonesia itu ormas-ormas itu bukan madhab, ya. Hanya memiliki paham keagamannya sendiri seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Tapi sering egosentrisme keorganisasian itu muncul, berkembang, ya. Dan akhirnya terjadi pertentangan, perbedaan. Ya. Dulu tahun 50-an, 60-an, luar biasa itu pertentangan perbedaan. Tapi lebih karena faktor politik. Atau karena faktor eksternal, ada pihak ketiga yang sengaja mengadu domba. Sekarang kelihatannya terulang kembali ya. Kita menyaksikan dengan miris hati. Sebenarnya ya kita berupaya sekali untuk merajut al-ukhuwah al-islamiyah, bahkan sudah dikembangkan al-ukhuwah al-wataniyah, al-ukhuwah al-insaniyah. Tapi kita tidak bisa menutup mata, ya masih ada itu egosentrisme di kalangan kita, baik di luar Muhammadiyah maupun ya mohon maaf juga di kalangan sebagian warga Muhammadiyah. Nah ini yang belum bisa kita atasi. Ya sebenarnya ya wasatiyat Islam ingin kita kembangkan dari ranah internal umat Islam di Indonesia. Alhamdulillah ada MUI yang ya diharapkan menjadi tenda besar mengayomi seluruhnya.
Walaupun kadang-kala ya MUI juga menjadi ajang perebutan, sehingga nanti kelompok tertentu ya ingin menguasai. Ya, saya tahu dengar langsung sampaikan pada saya bahwa MUI itu hanya dikuasai oleh figur-figur dari NU, juga Muhammadiyah. Kami tidak. Saya dulu termasuk yang mengusulkan agar apa namanya Komisi Fatwa MUI itu menjadi Komisi Fatwa Nasional, terdiri dari wakil dari berbagai ormas. Katakanlah NU agak banyak dikit, 4 orang, Muhammadiyah juga demikian, yang lain 1 orang, 2 orang. Cuma sekarang ini saya kira 60% NU itu di Komisi Fatwa MUI. Muhammadiyah ada beberapa sering tidak betah, hingga menjadi tidak imbang dalam sebuah musyawarah untuk memilih yang bersama. Lahirlah fatwa yang sebagian tidak menyetujuinya. Nah, kembali ya, ini realitas, egosentrisme, apalagi juga ada kaitan dengan ya senioritas, junioritas. Nah, gimana ya ikhwan semua di Jepang ya seyogianya ya apa namanya lebih bersatu. Saya justru mendapat bisa memberikan kesaksian umat Islam Muslim Indonesia yang berada di luar negeri itu justru bisa tampil ya dengan kebersamaan relatif cair itu latar belakang ormas. Kecuali sekarang muncul ormas cabangnya di luar negeri. Ada PCIM, ada PCINU, ada PCI lain ya. Nah, saya ikut mempelopori, memprakarsai berdirinya PCIM ya. Sejak 2003 kalau nggak salah ya, Mesir lebih dulu, sekarang sudah 30-an katanya ya. Dan bahkan ya menjadi kelompok sendiri yang diakui oleh pemerintah setempat ya. Seperti PCIM atau Muhammadiyah Jepang, Muhammadiyah mana lagi itu? Jerman apa Belanda gitu. Amerika yang lebih duluan. Ya. Itu kenyataan. Maka apa ya? Saya sarankan jalan keluarnya ya. Ada semacam koalisi, ada semacam tidak organisasi payung. Dulu di Jepang kan ada apa ya? Apa namanya? Keluarga Muslim Islam, keluarga apa? Keluarga Masyarakat Islam masyarakat Indonesia. Islam. Ya. Saya sering diundang gitu, biasanya di sekolah Indonesia di Tokyo. Kalau setiap saya datang ke Tokyo sering diundang oleh kawan-kawan itu. Sudah ada prakarsa mendirikan masjid. Nah, ini harus menjadi qudwah hasanah bagi kawan-kawan kita ya pemeluk Islam Jepang ya, yang perkembangannya nggak terlalu progresif ya. Bahkan mungkin ya dibandingkan dengan Korea gitu. Saya tahu permasalahannya. Saya sering dulu berdiskusi dengan para pemimpin di JMA ya, Japan Muslim Association. Sejak Pak Khalid Higuchi, Pak lagi sering kita undang ke Jakarta ya. Bahkan menghadiri muktamar. Bahkan almarhum Khalid Higuchi itu pernah diam-diam datang pesantren kilat ke Kauman itu. Iya, betul. Kebetulan sempat ketemu juga Pak. Iya, karena ingin tahu mana sih Langgar Kidul itu. Gara-gara terpengaruh oleh film Sang Penjara itu begitu menyampaikan pada saya. Saya tahunya belakangan. Gitu. Menghadiri ya baik ya, dia sholat taraweh, sholat subuh di masjid gede Kauman itu. Nah, jadi jalan keluarnya tiada lain ya, perlu ada figur-figur yang berwawasan tasamuh tadi itu. Dan saya mendorong ya kawan-kawan, adik-adik dari PCIM Jepang justru bisa tampil menjadi apa namanya ya tadi prinsip wasatiyah Islam yang kelima itu al-Islam, menjadi muslih. Ya. Muslih itu ya selain melakukan perbaikan
Ya, rekonstruksi, restorasi Muslim itu juga bisa menjadi mediasi, mediator, menjadi dalam bahasa Inggris mediating and moderating force, kekuatan penengah dan pemersatu. Tidak ada yang bisa saya sarankan lebih lanjut kecuali ini, ya. Kecuali tadi itu perlu figur-figur yang berwawasan, ya, Al-Hanifiyatus Samha tadi itu, dan Muhammadiyah bisa mempelopori itu. Baik, baik, jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Mungkin kita kembali ke peserta ya. Ini ada sedikit pertanyaan. Mungkin agak menyimpang sedikit dari tema, tapi nggak apa-apa, Ustaz. Ini kayaknya karena suasananya 10 hari terakhir ya. Ya. Ini cocok sekali. Mohon bertanya, bagaimana pemahaman Muhammadiyah tentang tafsir Al-Qadar ayat 4 dan 5? Mohon penjelasannya. Salam dari 4 dan 5 apa? surat Al-Qadar. Oh, Al-Qadar. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Terus terang belum baca pandangan resmi, baik oleh PP Muhammadiyah atau oleh Majelis Tarjih dan Tajdid, ya. Karena boleh jadi hal-hal seperti ini tidak selalu, ya, dibicarakan untuk ada pemahaman. Saya mohon maaf sekali, ya. Mungkin nanti setelah tafsir At-Tanwir, ya, tafsir yang disusun oleh Majelis Tarjih, ya. Tapi itu masih jauh, ya. Sekarang baru berada pada surat Al-Maidah. Beberapa waktu lalu saya diminta, ya, oleh majelis, oleh tim, ya, tafsir At-Tanwir itu untuk menyampaikan pikiran tentang ayat Al-Maidah 51 sampai 66, ya. Pas ayat sulit itu, yang ada aulia, ya. Nah, kasus Ahok dulu aulia itu pemimpin, sekarang tafsir Kementerian Agama itu menjadi teman setia, ya. Jadi belum sampai ke surat Al-Qadar, ya. Nah, pemahaman saya yang sedikit tentang ayat ini, ya. Lailatul Qadar, malam Qadar itu. Jangan ditambah malam Lailatul Qadar, ya, double itu. Kan sering kita nggak sadar kan, malam Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar sudah ada arti malam itu. Laila kan malam. Nah, Laila malam, Al-Qadar itu ya ketentuan bilangan dalam bahasa Arab qadar itu, ya. Nah, maka jika kita pahami dalam pengertian dasarnya qadar, ya, Lailatul Qadri inna anzalnahu, kami telah turunkan Al-Qur'an itu. Kembali kepada Al-Qur'an. Fi Lailatul Qadri, pada malam bilangan, dalam arti pada malam yang tak terhingga nilainya, yang tak berbilang, ya, tak terbilang nilainya, ya, karena Allah menurunkan, ya, Al-Quran, wahyunya pada malam itu. Ada yang berpendapat, ya, di situ, ya, bukan 5 surat Al-Alaq itu. Ayat pertama sampai ayat kelima dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya itu. Tapi itu keseluruhan Al-Quran. Ya. Keseluruhan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah ke Al-Lauhul Mahfuz. Nah, jadi diturunkannya ilmu Allah, nilai-nilai dari Allah, Sang Pencipta yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, kepada kita manusia, fi Lailatul Qadri, pada malam berbilang. Saya cenderung kepada pengertian yang tak terbilang nilainya, tak terbilang harganya. Walaupun nanti ada khairun min alfi syahrin. Tapi kan khairun min alfi syahrin bukan 1000 bulan persis kan. Lebih baik. Ya, ini hanya ungkapan, ya. Ya, mungkin mirip orang Jawa, kalau banyak tuh 1000. Maka nyun sewu gitu. Nyun sewu. Maka kita ucapkan beribu-ribu terima kasih. Nah, sekarang nggak cukup beribu-ribu, berjuta-juta terima kasih. Nah, sebenarnya kalau bahasa Arab banyak itu sab'ah, 7. Ya. Sab'ah samawati wal ard.
kemudian 70 tangkai dan lain sebagainya. Mi'atu habbah, ungkapan banyak di dalam bahasa Arab. Tapi kembali ya, pada malam yang tak terbilang, karena wahyu Al-Quran itu ya, luar biasa. Telah hidayah Allah yang diturunkan pada manusia sebagai tambahan atau pelengkap terhadap terhadap hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia lewat kelahiran. Manusia ini sudah menerima hidayah pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sawwahu, kami sempurnakan kejadian manusia dalam kandungan ibunya. Wa nafakha fihi min ruhihi, kami hembuskan padanya dari rohnya. Nah, maka wajama waja'ala bainakumus sam'a wal absara wal afidah. Oleh Al-Maraghi, mantan Syekh Al-Azhar, menulis kitab tafsir Al-Maraghi. Inilah hidayah pertama yang dimiliki oleh manusia dari Allah SWT, terdiri 3. Satu, al-ghorizah, ya, kekuatan naluriah, insting, yang bersifat mendorong dari dalam. Banyak sekali insting manusia. Yang kedua, al-hawas, kekuatan indrawi, katanya panca indera, ada yang menyebut yang keenam, extra sensory perception, semacam intuisi. Yang ketiga, al-aqlu, akal pikiran yang bisa membedakan. Ini hidayah, kalau difungsikan semestinya, manusia bisa sampai kepada kebenaran. Tapi sayang, bukan sayang, karena Allah menciptakan dari manusia hawa nafsu, maka sering pendayagunan al-ghoriza, naluria, al-hawas, indrawi, dan al-aqlu ini terganggu oleh pengaruh hawa tadi. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberi manusia hidayah yang kedua di luar dirinya, berupa ilmunya, ajaran-ajaran, itulah wahyu yang diturunkan pada manusia secara tadrijian, ya, 5 ayat, kadang-kadang 10 ayat, 1 ayat dalam masa sekitar 23 tahun itu, itulah wahyu Al-Qur'an. Hudal linnas, itu juga hidayah, hudal linnas ubayyinatin minal huda wal furqan. Jadi turunnya Al-Qur'an itu baik pada malam 17 Ramadan ayat 5 ayat pertama, atau diturunkannya Al-Qur'an secara keseluruhan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Al-Lauhul Mahfuz, itulah suatu hidayah besar, dan itu terjadi pada Lailatul Qadri, pada malam Qadar, ya, yang tak terbilang nilainya, dan luar biasa itu penjelasan dari surat Al-Qadar itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaika waruh, ya, dengan membawa pesan perdamaian, ya, sampai terbitnya fajar, ya. Itu yang dapat saya jelaskan ya, secara ringkas tentang Lailatul Qadar itu. Baik. Tapi sedikit ya, jangan kemudian manusia, umat Islam, berupaya untuk mencari Lailatul Qadar. Katanya berburu Lailatul Qadar, kayak buruan saja. Karena memang tidak ada ketentuan ya dalam bulan Ramadan itu. Kenapa Lailatul Qadar itu dikaitkan dengan Ramadan? Karena Ramadan itu malam pertama kali Al-Quran diturunkan, 17 Ramadan. Maka Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan. Kalau pendapat yang kedua yang saya sebut tadi itu, malam diturunkannya Al-Quran, ya tidak ada penjelasan di bulan Ramadan apa bukan. Nah, katakanlah di bulan Ramadan, tapi tidak ditentukan pada malam keberapa, ya. Banyak versi itu, malam ke-27, malam pertama, malam ke-17, atau pada salah satu dari malam apa istilahnya, likur terakhir, ya, yang 10 terakhir seperti sekarang ini, ya, yang ganjil 21, 23, 25. Dan tidak sedikit umat sekarang ada mencari itu Lailatul Qadar itu. Karena hari-hari ini banyak masjid di Jakarta ini penuh dengan i'tikaf. Itu bawa makanan untuk sahur, beriktikaf katanya. I'tikaf ya kadang-kala
ada motif ya. Siapa tahu dapat Lailatul Qadar sehingga sudah punya deposit pahala 82 tahun. Lebih dari 1000 bulan. Tapi pada intinya Lailatul Qadar yang pasti kita temui kalau kita mengisi malam-malam Ramadan kita. Dan yang kedua intinya adalah ya kita memahami Al-Quran dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Itu pasti ya, menjadi tanda bagi orang-orang yang sudah menemui Lailatul Qadar itu. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, penjelasannya sangat gamblang ya tentang Lailatul Qadar. Insya Allah ini menjadi salah satu motivasi kita supaya kita meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Nah, ini terakhir Ustaz, mungkin ada waktu Ustaz ya? Ada Ya, satu boleh, pertanyaan boleh. lagi. Nah, dari Mas Muhammad Ridwan, sama nih namanya dengan saya. Kenapa nggak ada yang angkat tangan biar suara langsung gitu ya? Boleh kalau Mas Ridwan boleh angkat tangan kalau mau. Monggo Pak Ridwan atau Mas Ridwan dari Jerman ya. Masya Allah. Ya mungkin saya bacakan aja Ustaz ya. Tolong dibacakan aja. Tapi insya Allah ini terakhir nanti ada pantun Ustaz dari PCM Turki. Masya Allah. Ya, saya bacakan Ustaz ya secara singkat. Pertama saya ucapkan terima Kalau kasih. PCM Turki itu jelang Ramadan namanya. Udah lewat dia waktunya. Karena sekarang udah jelang Syawal. Oh iya Ustaz. Baik, saya bacakan dulu pertanyaannya. Melanjutkan dari pertanyaan Ustaz Ridwan tadi berkenaan berdampingan hidup dengan orang-orang yang berbeda, terutama di negara-negara Eropa yang mayoritas menganut kebebasan atau liberalisme. Seringkali kita dihadapkan dengan dua hal yang cukup sulit dalam bersikap. Di satu sisi kita diminta menyampaikan kebenaran, di sisi lain kita juga harus hidup berdampingan serta tadi disampaikan oleh Ustadz, seringkali kita sampaikan berakhir pada pertentangan yang berujung saling menyalahkan dan perpecahan seperti yang di Indonesia. Nah, mungkin ini maksudnya ini dengan pemeluk agama lain. Ya, ini konteksnya sepertinya dengan warga di Eropa. Iya, tadi sudah jelas ya, lakum dinukum waliyadin. Sehingga tidak perlu sama-samakan agama. Walaupun ya perlu kita sadari pula di antara agama-agama itu ada titik singgung yang membawa kepada persamaan. Perbedaannya banyak pada ranah akidah, teologi. Tapi dalam ranah sosial, terutama menyangkut etika, banyak persamaan. Saya kira tidak ada agama yang membenarkan pencurian, korupsi, atau perzinahan. Walaupun nanti ada beda pendapat. Ya. Kalau LGBT gimana? Itu mulai tantangan bagi agama-agama. Jadi ringkasnya ada perbedaan, tapi ada persamaan. Maka dialog antar agama, ya, interfaith dialogues adalah kita tidak to similarize differences. Is not to similarize differences, menyamakan perbedaan-perbedaan, but at the same times we don't differentiate similarities. Kita tidak membeda-bedakan persamaan-persamaan, terutama pada akidah, pada etika sosial. Nah, justru kita bisa bekerja sama ya, antar umat beragama itu, religious collaboration, interfaith collaboration, interfaith cooperation ya, pada hal-hal yang menjadi tantangan kemanusiaan. Itu yang ditandatangani oleh Grand Sheikh Al-Azhar dengan Paus Franciscus di Abu Dhabi 4 tahun yang lalu ya, atau 5 tahun yang lalu. Yaitu ya, Al-Wathiqa lil Ukhuwah Al-Insaniyah, piagam persaudaraan kemanusiaan. Itu luar biasa ya. Baik. Bahwa kita sebagai manusia itu adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 2018 ya,
sebelum pertemuan Bogor tadi, saya juga adakan pertemuan penting ya tingkat nasional ya. Bulan Februari tahun 2018, namanya Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa. Dan kita sepakat bahwa kita semua walaupun berbeda agama, tapi sejatinya adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita kembangkan persaudaraan kemanusiaan. Dan ketika kita berbeda agama, kita tidak mencoba untuk menyamakannya. Namun persamaan di antara kita tidak kemudian kita kembangkan. Nah, dalam kaitan dengan kehidupan di mancanegara, di Eropa, termasuk juga di Jepang, saya kebetulan juga pernah tinggal di Amerika ya hampir 5 tahun, 4,5 tahun untuk S2 dan S3 saya. Ya saya tahu itu. Dan sebenarnya liberalisme termasuk liberalisasi sosial yang terjadi di luar itu ya mereka menghargai atau tidak peduli tepatnya ya dengan kehidupan umat Islam. Bahkan ya banyak yang ingin belajar Islam, apalagi dari pengalaman sebagai seorang ateis, agnostisis, kadang-kadang rindu agama. Mereka bertanya, mereka belajar. Kecuali ya setelah peristiwa 11 September memang ada sentimen bahkan Islamofobia ya. Maka lahirlah kebencian kepada Islam ya. Mungkin suasana yang disebut tadi di Eropa itu ya suasana terakhir ya. Apalagi berkembang Islamofobia, kelompok yang anti-Islam, benci Islam, buat kartun, buat film tertentu melarang ya, pendirian menara masjid, mana di Swiss, melarang penggunaan hijab, jilbab, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, gimana kita berada dalam suasana seperti itu? Ya. Tadi ya ajaran Rasulullah ya, Al-Hanifiyatus Samha, kita tetap berpegang teguh pada kehanifan. Tidak terpengaruh sama sekali ya. Tapi ya berlapang dada, ya kita hargai mereka yang punya budaya, yang punya keyakinan keagamaan, ya. Tapi kita bisa berkawan. Ya. Saya nggak tahu ya, banyak kawan-kawan Muslim yang taat, yang committed terhadap Islam itu bisa berkawan baik dengan ya pada tingkat mahasiswa, sesama mahasiswa, nggak ada perbedaan. Dia hargai kita. Pada hari Jumat kita sholat. Kalau di Amerika ya banyak masjid di luar, tapi kalau di kampus kan tidak ada masjid, sering meminjam hall-hall oleh Muslim Student Association (MSA). Kawan-kawan kita ada yang nunggu di luar itu, kebetulan hallnya dekat tempat minum-minum. Gitu. Ya biasa saja gitu. Atau liberalisme mereka itu ya karena juga antipati terhadap agama, nggak peduli itu. Walaupun ya tidak sedikit yang sangat-sangat agresif, bahkan ingin memurtadkan mahasiswa-mahasiswa Islam. Saya begitu tiba di Los Angeles, ya, belum dapat apartemen, ya. Tahu datang ke Foreign International Student Office, ya, dan ditawari di situ banyak tawaran untuk homestay. Gitu. Saya tertarik ya, untuk bisa bagus bahasa Inggris, saya tinggal sama orang Amerika. Tinggallah saya di seorang Amerika 3 bulan gitu. Atau nyaris satu kuartal ya. Dan ternyata mereka aktivis gereja Presbyterian Church. Dan hari Minggu, hari Ahad saya diajak ke gereja. Saya datang juga, duduk-duduk di luar, ya. Saya nggak mau masuk ke dalam. Kebetulan saya sarjana ilmu perbandingan agama. Wah, ini menarik juga nih, sekaligus penelitian gitu. Ternyata di rumahnya itu diundang itu gengnya itu, semua penuh gereja ya, secara berkala bertemu saya dan semacam menyampaikan ajaran Kristen gitu.
ajaran Alkitab ya. Saya kebetulan sarjana ilmu perbandingan agama, ya pernah belajar juga Bible. Nah, mereka mentok gitu. Ketika saya tanya, is there in the Bible one verse that Jesus Christ was saying, I am God and worship me? Saya tanya, ada nggak di dalam Bible itu satu ayat saja yang menyatakan bahwa Yesus Christ yang mereka percaya itu mengatakan, saya Tuhan, aku Tuhan, maka sembahlah aku. Mungkin mereka nggak menguasai Bible, ya nggak ketemu. Ya. Lantas saya agak sedikit sombong. Kalau pernah Yesus Christ mengatakan itu, saya mempertimbangkan untuk mengikutinya. Nggak jadi. Dan setelah 2-3 kali pertemuan di rumah tempat saya nginap itu, tempat saya tinggal itu, nggak ada lagi itu. Nah, dan saya juga tidak tinggal lama di situ. Gitu. Saya kira kawan-kawan semua ya tahulah gimana caranya. Dan yang paling susah bagi kita kan sebenarnya soal makan. Tapi sekarang sudah banyak halal market ya. Dulu kami di Amerika ya tiap hari Ahad itu pergi agak keluar kota ke toko orang Pakistan itu beli halal meat. Nah, sekarang di Jepang sudah banyak halal restoran ya. Saya tahu tempatnya di mana, di Tokyo, di Osaka, di mana. Apalagi sekarang sedang gencar juga ya. Alhamdulillah. Dan Prof. Satomi nggak hadir di sini ya. Ya. Dia ajak saya juga ya untuk ada standar halal ya. Pro kontra juga di antara kawan-kawan di Tokyo itu ya, karena beliau sangat mulia langkah-langkahnya untuk mengadakan standar ya. Tentu ya antara maksimalis dan minimalis. Walaupun soal halal haram itu nggak ada maksimal, nggak ada minimal. Tapi kalau pakai kriteria MUI, wah susah sekali itu. Jangan-jangan di restoran itu harus nggak boleh bergabung meja, nggak boleh bergabung dapur jelas ya, karena takut kecipratan gitu. Nggak boleh bergabung pisau untuk memotong daging gitu. Itu yang maksimalnya gitu. Tapi ya kemudian sudah dicuci, beda pendapat lagi. Kalau pakai zat-zat tertentu belum hilang keharamannya, kenajisannya. Maka perlu ini. Nah, itu jangan terlalu dipersusah ya. Ya, tapi juga jangan dimudah-mudahkan. Nah, ini ya yang ingin dan dapat saya berikan ya pandai-pandailah gitu. Kalau saya tadi ya al-hanifiyatu samha ya. Tapi kalau sudah menyangkut keyakinan keagamaan kita ya, kita diajak katakanlah makan, oh so sorry, I don't eat pork. Mohon maaf. Saya kira mereka tapi saya tidak mengetahui apa yang dimaksudkan tadi sampai kita berdebat gitu. Ya nggak usah berdebat lah. Ya, nggak usah berdebat. Apalagi yang membawa apa. Saya kira Muhammadiyah itu memperbanyak kawan ya, daripada mengadakan lawan. Kalau mau diskusi baik-baik, banyak di negara barat itu senang ya. Saya pernah jalan-jalan di kota London itu dekat Piccadilly Circus. Di situ malam-malam banyak sekali orang ramai, ada bioskop, ada keramaian itu. Tapi kita tahu ada sekelompok orang Muslim, ada meja, kemudian buku-buku Islam ditampilkan di situ, dan ada juga kitab suci Al-Quran. Dan saya lihat orang baratnya banyak yang tertarik. Gitu. Ada juga seseorang yang mengkritisi. Gitu. Saya kebetulan berdebat di situ dengan seorang pakai jas dia. Katanya profesor juga. Dia nggak bisa menerima mengakui Islam. Dia duduk di dekat itu, di dekat ada mahasiswa Muslim yang dengan canggih menjelaskan Islam. Itu kesempatan dakwah lebih besar lagi ya. Tapi jangan dakwahnya itu di Belanda saya selalu di tempat suka foto-foto itu Volendam itu. Nah, itu ada yang pakai jubah orang Arab itu. Teriak-teriak menyalahkan pemeluk agama lain dalam bahasa Inggris.
marilah pada Islam, pada gini. Itu ada alirannya, itu lari orang gitu. Maka berlakulah ya, tadi ada juga pertanyaan ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu ya dengan apa? Dengan hikmah, kebijaksanaan, full of wisdom, wal mau'izatil hasanah, dengan ya nasihat yang baik. Kalau terpaksa berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi harus kuat ini, harus kuat argumen. Jadi kalau tidak siap-siap ya, karena pasti ada pertanyaan kritis. Apa orang Islam apa namanya? Kalau di Jepang sholatnya ke barat ya. Ya, ke barat. Ustaz. Nah, kenapa nggak menghadap matahari ke timur? Gimana menjelaskan? Seperti waktu kerajaan Jepang di Indonesia dulu. Saya kira ini ya, ikhwan semua, kawan-kawan semua, saya senang sekali ya, ada kegiatan seperti ini, dan saya dorong, saya sarankan jangan hanya bulan Ramadan ya, ya bulanan, dui mingguan, ya, dui pekanan. Insya Allah. Ya, bergabung apalagi ya secara virtual ini, dan bisa lintas ya. Saya lihat banyak benar anunya, apa namanya, mitranya di undangan itu. Karena banyak pendukungnya juga Ustaz, kami juga tidak menyangka. Tapi yang hadir nggak banyak gitu. Tapi Ya, kalau insya Allah. ada 20-an pendukung tadi, masing-masing 3 orang kan sudah jadi ya, sudah jadi 60 orang. Gitu. Baik, Jadi, insya terima Allah. kasih ya. Selamat jalan ibadah Ramadan, selamat berbuka puasa, sukses dalam studi, ya, segera pulang. Indonesia menunggu, Muhammadiyah menunggu, dan salam buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsira pada rekan-rekan dan khususnya kepada Ustadz Din Samsudin yang telah memaparkan materinya dan menjawab pertanyaan dari kami. Mohon maaf banyak kekurangan ya, ini Masya Allah antusiasmenya tinggi, dan sepertinya ditutup dengan satu puisi Ustadz, satu pantun dari Mbak Birta ya. Siap. Ya, silakan Mbak Birta. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kelam Mbak Nagasaki. Berta harus pantun baru, jangan ulang yang kemarin. Tidak, ini baru lagi. Kisah kelam Nagasaki dan Hiroshima, lukas sejarah korban tak terhingga. Pada Ramadan ke-25, Profesor Din hadir menyapa warga. Indonesia tak boleh terbelah. Negara merdeka bebas cengkraman. Perbedaan adalah sunatullah. Langit dan bumi penuh keragaman. Azan maghrib dikumandangkan. Puasa dibuka, doa dan kurma. Realitas hidup dalam kemajemukan, dalam berbangsa, bernegara, dan beragama. Sholat malam didirikan. Amalan utama jangan abaikan. Dalam perbedaan kita diciptakan. Dalam perbedaan ada pengertian. Menjelang lebaran berburu belanjaan. THR dibelanjakan aneka kebutuhan, bersatu dalam aneka perbedaan, dalam masalah dicari pemecahan. Berbuka puasa disegerakan, makan sahur jangan ditinggalkan, perlunya kesadaran dalam kemajemukan, sikap pengertian sangat diperlukan. Hidup damai menjadi dambaan, kerukunan sosial agama jadi impian, menerima dan menghargai perbedaan, dalam kenyataan hidup dalam keseharian. Apapun ibadah yang dilakukan, ridho ilahi menjadi tujuan, toleransi digembar-gemborkan, tapi dipraktekkan dalam kekeliruan. Benturan diciptakan aneka agenda, demi pengakuan dan kekuasaan. Sikap dasar Muhammadiyah berlapang dada, menghargai perbedaan dalam kedewasaan. Beberapa hari tersisakan, kita akan ditinggal bulan puasa. Sifat Hanif Ibrahim dicontohkan, kehanifan terbuka dan bertenggang rasa. Antar kelompok golongan dibenturkan, tangis dan darah bertetesan. Tindakan ekstrim harus ditinggalkan, fanatisme egoistik jangan kebablasan. Bukit tinggi ada di Sumbar, alam Sumbawa memang beda. Perdamaian wajib disebar, meski kita berbeda-beda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Saya kasih reaction itu cakep ya. Masya Allah. Ini Mbak Berta ini sering
bikin puisi. Beliau sering hadir di pengajian Orbit. Saya kenal. Oh, gitu. Masya Allah. Sepertinya udah ini ya, sudah. Tapi di Jepang dan Makedonia ada THR. Jadi Insya Allah. ngomong THR nanti. Oke, syukran. Baik, jazakillah khair kepada Mbak Berka atas pantunnya. Semoga menginspirasi kita semua. Masya Allah ya, ini komennya ada banyak banget. Baik, mungkin rekan-rekan sekalian cukup sekian pengajian pada sore hari ini. Sedikit kami mengumumkan besok untuk pengajian buka bersama dari PCIM akan diisi oleh Profesor Dadang Kahmat. Dan jangan lupa di channel Muhammadiyah Jepang. Mohon di subscribe dan di like gitu ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok di jam yang sama dan kita akan membahas tema tentang sosiologi agama gerakan Islam di masa depan. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf kami sebagai MC undur diri. Sedikit Ustadz Din kalau boleh dipimpin doa mungkin sedikit supaya ada keberkahan di forum kita ini. Ustadz sudah live ya? Baik, kalau